Langit Jakarta siang itu tampak suram, awan menggantung seperti tirai tebal yang menutupi matahari. Udara lembab menekan kulit, dan aroma aspal panas bercampur debu memenuhi hidung. Di antara hiruk-pikuk kendaraan dan suara klakson yang bersahutan, sebuah bangunan tua yang menjulang di tengah keramaian kota. Hotel itu berdiri megah dengan cat dinding yang mulai pudar, jendela-jendela besar yang tertutup tirai kusam, dan atap logam yang sedikit berkarat di tepinya. Bangunan berlantai 28 itu seperti menolak waktu, bertahan dalam gaya arsitektur kolonial yang tampak ganjil di antara gedung-gedung modern di sekitarnya. Rizky menatap bangunan itu dari sisi trotoar dengan ransel di belakangnya. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum melangkah masuk ke lobi hotel. Langit-langit tinggi dan lampu gantung bergoyang pelan menyambutnya, menciptakan bayangan panjang di dinding marmer yang mulai ternoda zaman. Udara di dalam jauh lebih dingin dari luar, pendingin seolah ruangan bekerja terlalu kuat atau ada sesuatu yang lebih dingin dari mesin buatan manusia. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai tukang kolam renang. Setelah beberapa bulan menganggur, pekerjaan ini terasa seperti anugerah, meski tempatnya agak aneh. Ia pernah mendengar rumor-rumor dari internet tentang hotel ini, tentang lantai ke-13 yang tak pernah disebutkan dalam brosur atau papan penunjuk arah. Namun pada kenyataannya, lantai itu tetap ada, hanya saja tidak bisa diakses sembarang orang. Ruangannya kecil, sempit di ujung koridor lantai 14, bersebelahan dengan tangga darurat yang jarang digunakan. Kolam renang terletak tepat di luar ruang kerja, menghadap ke balkon kaca dengan pemandangan kota. Airnya tampak bening, permukaannya tenang, nyaris tak bergerak. Meski hari itu cukup panas, tak ada satupun tamu yang berenang. Suasana sekitar kolam terasa sepi, terlalu sepi untuk ukuran sebuah hotel. Rizky membuka ruang pompa, memeriksa tekanan udara dan sistem sirkulasi. Deru mesin terdengar berat, sesekali terdengar suara berdengung yang aneh, seperti bisikan dari balik dinding logam. Ia mengabaikannya, mengira itu hanya suara resonansi biasa. Namun ketika dia melirik ke sudut ruangan, dia merasa seperti ada sesuatu yang baru saja bergerak di sana. Bayangan hitam yang cepat menghilang. Hari-hari pertamanya berlangsung cukup tenang, setidaknya di permukaan. Ia mengikuti rutinitas, memeriksa kadar klorin, membersihkan permukaan kolam, dan mengganti filter bila perlu. Ia juga mulai mengenal beberapa staf hotel, termasuk Dani, seorang teknisi lama yang lebih banyak menghabiskan waktu di ruang genset dan lift. Dani orang yang ramah, meskipun sedikit tertutup. Suatu malam, ketika mereka berpapasan di lorong menuju ruang kontrol, Dani menyampaikan sebuah peringatan samar, jangan pernah turun ke ruang mesin setelah tengah malam. Rizky tidak terlalu menghiraukannya. Ia mengira itu hanya candaan untuk menakut-nakuti anak baru. Namun hotel ini punya cara sendiri untuk menunjukkan rahasianya. Lantai 14, tempat kolam renang berada, seolah memiliki kehidupan tersendiri setelah matahari terbenam. Lampu-lampu yang berkedip-kedip sebab tanpa, suara langkah kaki di koridor yang kosong, serta embusan angin dingin yang datang entah dari mana. Kadang-kadang, Rizky merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik jendela atau sela-sela pintu. Ia mulai bekerja dengan lebih cepat saat malam tiba, mencoba menyelesaikan sebelum jam menunjukkan angka 12. Di antara pengalamannya yang membingungkan, ada satu kejadian yang sulit ia lupakan. Pada malam keempat, setelah memastikan kolam bersih dan kembali ke ruangannya, ia mendengar bunyi ketukan. Pelan dan berirama. 1, 2, 3, kemudian hening. Ia menajamkan telinga, mengira suara itu berasal dari pintu, tapi tak ada siapa-siapa di luar. Ketika ia kembali duduk, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, seolah-olah berasal dari lantai di bawah.
Rizky tahu bahwa di bawah lantai 14 adalah lantai 13, lantai yang tidak pernah dibicarakan orang-orang di hotel ini. Penasaran, Rizky membuka pintu tangga darurat dan menuruni 1 tingkat. Tangga itu sempit, dengan dinding beton kasar yang dingin dan lembab. Saat ia sampai di pintu besi tertera angka 13, ia merasa ragu. Pegangan pintu itu dingin, seperti es. Ketika ia hampir memutarnya, suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini sangat keras dan menggema dari balik pintu. Rizky langsung mundur. Napasnya memburu, jantungnya berdetak cepat. Ia kembali naik ke lantai 14 tanpa menoleh ke belakang, menutup pintu tangga dengan cepat, dan mengunci ruangannya rapat-rapat. Keesokan harinya, saat bertemu Dani di staf kantin, ia ingin menceritakan apa yang terjadi, tapi mulutnya seolah terkunci. Dani hanya terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan, seolah tahu apa yang sedang Rizky alami. Tak satu pun dari mereka membahas lantai 13 hari itu. Rizky mulai menyadari bahwa hotel ini bukan sekadar bangunan tua biasa. Ada sesuatu yang hidup di dalamnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Ia mencoba tetap bekerja seperti biasa, tapi rasa ingin tahu dan ketakutan saling mempengaruhi pikiran. Ia belum menyerah, belum berniat pergi. Mungkin karena rasa tanggung jawab, atau mungkin karena dia merasa ada sesuatu yang harus dia ungkapkan. Malam itu, setelah selesai bekerja, Rizky duduk di tepi kolam sambil memandangi permukaan air yang tenang. Udara dingin menusuk tulangnya, dan lampu-lampu di langit-langit mulai meredup satu persatu. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan pikirannya. Namun ketika ia membuka mata kembali, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di dasar kolam, tampak sosok seperti tubuh manusia kecil, tergeletak diam tanpa bergerak. Rizky berdiri tergesa-gesa, jantungnya berdegup keras. Ia menatap ke bawah, namun sosok itu sudah menghilang, menyisakan udara yang kembali tenang dan hening. Ia tidak tahu apakah itu hanya ilusi karena lelah, atau sesuatu yang benar-benar ada. Satu hal yang ia tahu, malam itu, lantai 13 kembali terjadi kebisingan. Hari-hari setelah kejadian di kolam renang itu berjalan lambat bagi Rizky. Ia mulai merasa tidak nyaman setiap kali melangkah ke lantai 14. Meskipun tidak ada bukti nyata tentang apa yang dilihatnya malam itu, bayangan sosok kecil di dasar kolam terus terngiang di dalam pikirannya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pantulan cahaya, permainan air dan pencahayaan yang menipu mata. Tapi hati kecilnya tahu bahwa malam itu dia melihat sesuatu yang tidak biasa. Pagi terasa seperti malam di lantai kolam renang. Tidak ada suara selain dengung samar dari mesin penyaring udara, dan sesekali terdengar tetesan udara yang jatuh ke lantai keramik. Suasana seperti itu membuat waktu terasa membeku. Rizky mulai menyadari bahwa hotel ini memiliki semacam aura yang tak bisa dijelaskan. Setiap sudut koridor menyimpan ketenangan yang tidak wajar, seperti bisikan yang tertahan. Ia lebih sering bekerja sambil menyalakan musik dari ponselnya, bukan untuk hiburan, tapi untuk menutupi rasa takut yang mulai tumbuh diam-diam. Suara-suara aneh kadang terdengar di sela lagu, seperti ketukan halus, helaan napas, atau suara langkah kaki yang tidak selaras dengan detik jam. Ia selalu mencoba berpikir logis, tapi malam demi malam, logikanya terkikis oleh perasaan tidak aman yang terus menghantuinya. Pada suatu malam, ketika Rizky sedang membersihkan sisi kolam menggunakan jaring panjang, ia mendengar suara dokter gigi kecil. Sumbernya terdengar dari arah ruang mesin. Ia berhenti, mematikan alat pembersih, dan mencoba mendengarkan dengan seksama. Suara itu terulang lagi, seperti sesuatu yang jatuh, disusul dengan suara yang kebetulan besi. Jantung Rizky mulai berdegup lebih cepat. Ia gagang jaringnya lebih erat, seolah bisa melindunginya.
Perlahan-lahan ia berjalan ke arah ruang mesin. Setiap langkah terasa berat, seperti lantai menyedot keberaniannya. Pintu ruang mesin sedikit terbuka, menciptakan celah gelap yang menganga seperti mulut yang hendak menelan. Rizky mendorongnya perlahan. Lampu menyala redup, sesekali berkedip. Semua tampak normal. Mesin masih berdengung, pipa-pipa masih mengalirkan udara. Namun ketika dia hendak menutup pintu, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seperti ketukan berulang. 1, 2, 3, dari balik tembok. Seolah-olah ada sesuatu yang mencoba memberitahukan keberadaannya dari tempat yang tersembunyi. Rizky mematung. Ia tahu bahwa ruang di balik dinding itu bukan bagian dari sistem kolam, karena denah yang ia pelajari tidak menunjukkan ruangan lain di sana. Ia berdecak, menempelkannya ke dinding dingin. Tidak ada suara. Tapi ketika dia hendak berdiri, dia merasakan getaran kecil. Seperti seseorang mengetukkan ujung jari. Rizky melangkah mundur perlahan, menutup pintu dan segera meninggalkan ruang mesin. Ia duduk di kursi kecil di ruang operator, mencoba mengatur napas. Ruang itu terasa lebih gelap dari biasanya. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Malam itu ia tidak menyelesaikannya. Ia hanya duduk diam, menunggu waktu berlalu. Sesekali, ia melihat bayangan melintas cepat di balik kaca ruangan. Ia mencoba mengabaikannya, tapi berbaring menolak untuk tenang. Hawa dingin merambat dari lantai, menusuk hingga ke tulangnya. Keesokan harinya, Rizky datang lebih pagi. Ia berharap sinar matahari bisa menenangkan perasaan gelisah yang menetap. Namun pagi di lantai 14 tidak lebih hangat dari malam. Sinar matahari menutupi kaca-kaca besar yang kusam, menciptakan cahaya redup yang lebih mirip senja. Saat ia membuka penutup kolam, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tersekat. Di dasar kolam, tampak garis samar seperti bekas goresan kuku. Goresan itu melingkar tidak beraturan, seperti seseorang mencoba mencakar lantai kolam. Ia menunduk lebih dekat, memperhatikan dengan penuh perhatian. Goresan itu tidak ada kemarin. Tidak mungkin ada tamu yang berenang malam sebelumnya, apalagi di jam larut. Kolam tertutup dan tidak ada laporan aktivitas. Rizky mengambil alat pembersih dasar kolam dan menyelamkan kamera kecil ke dalam air. Ia mengamati melalui layar monitor kecil yang terhubung ke alat tersebut. Di balik kejernihan udara, garis-garis goresan itu semakin jelas, dan sesuatu yang lebih aneh menarik perhatiannya. Di salah satu sudut kolam, ada noda kehitaman yang menyerupai bayangan. Noda itu tidak menyebar seperti lumut atau kerak, melainkan seperti bayangan tubuh yang membeku di dasar. Saat Rizky mencoba mendekati alat kebayangan itu, layar monitor tiba-tiba bergetar dan mati. Alatnya kehilangan daya. Ia menarik kabel, memeriksa baterai, tapi semuanya tampak normal. Ia merasa seluruh ruangan mendadak sunyi, tak ada suara, bahkan mesin penyaring pun seakan berhenti berdengung. Panik, Rizky membongkar keluar dari ruangan dan menuruni lift ke lantai bawah. Di lobi, suasana seperti biasa, resepsionis menyapa dengan senyuman lelah, dan beberapa tamu lalu lalang tanpa rasa curiga. Dunia di luar lantai 14 terasa biasa saja, seolah apa yang terjadi di atas sana hanyalah mimpi buruk yang sesekali mencuri kewarasan. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Malam berikutnya, saat Rizky hendak pulang, ia menyadari ada yang aneh dengan tangga darurat. Pintu tangga yang biasa tertutup rapat kini terbuka sedikit. Cahaya redup dari lorong mengarah masuk, menampilkan tangga sempit yang menurun ke lantai 13. Udara dari dalam tangga terasa lebih dingin dari biasanya, membawa serta aroma besi tua dan lembab. Penasaran, Rizky mendekat. Ia menatap ke bawah, dan di sela anak tangga,
Ia melihat sekilas seperti ada kain putih tergantung, seperti gaun yang basah, melambai pelan. Ia membeku, tidak mampu bergerak. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ketika ia berkedip, kain itu sudah tidak ada. Ia menutup pintu tangga dengan gemetar, menguncinya, dan meninggalkan lantai itu tanpa menoleh lagi. Tapi saat dia masuk ke ruangannya, dia menemukan satu hal yang membuat darahnya mengalir dingin. Di atas meja, ada selembar kertas. Kertas itu kosong, kecuali satu kalimat yang ditulis dengan tinta hitam yang menetes seperti darah. Kau sudah melihatnya, belum? Hari-hari berikutnya bagi Rizky menjadi beban yang tak tertanggungkan. Setiap sudut hotel kini menyimpan ancaman tak kasat mata yang seakan mengintai dari balik dinding dan langit-langit. Sejak ditemukannya kertas mengeluarkan kalimat mengerikan itu di ruangannya, Rizky tak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan hayalan. Kata-kata yang tertulis dengan tinta menyerupai darah itu terpatri dalam pikiran, mengisi ruang sunyi di kepalanya yang tak henti-hentinya berputar dengan pertanyaan dan rasa takut. Langkahnya kini selalu ragu ketika melintasi lorong lantai 14. Setiap bayangan, setiap suara gemerisik, tak lagi bisa dianggap hal biasa. Malam hari berubah menjadi medan pertempuran antara keberanian dan ketakutan yang memburu dirinya, seperti bayangan yang melekat pada tubuh. Ia terus berlari sebagai teknisi kolam, namun tanpa semangat dan kewaspadaan yang terlalu tinggi. Ia tahu, ada sesuatu yang sedang memperhatikannya. Pada malam keempat sejak kejadian surat misterius itu, Rizky memutuskan untuk mencoba mencari tahu lebih dalam. Ia menunggu hingga seluruh staf selesai bertugas dan pengunjung kembali ke kamar masing-masing. Saat waktu menunjukkan pukul 1 dini hari, ia mengarahkan keluar dari ruangannya dan menuju tangga darurat lantai 14. Pintu tangga yang semula terkunci kini terbuka sedikit, seolah mengundangnya masuk ke dalam lorong keabadian yang sunyi dan lembab. Tangga menurun ke lantai 13 dengan lambat, setiap langkah Rizky memicu gemeretak besi tua yang menggema seperti berteriak tertahan. Suasana tangga itu seolah terlepas dari ruang dan waktu, hanya dinding kusam dan aroma karat yang menyambut. Ketika sampai di lantai 13, Rizky terkejut menemukan bahwa lorong lantai itu sangat berbeda dengan lantai lainnya. Penerangan di sana sangat redup, dindingnya mengelupas, dan udara dipenuhi debu tipis yang melayang perlahan, membuat napas menjadi berat. Lorong lantai 13 sepi dan seolah ditinggalkan. Tak ada papan nama kamar, tak ada karpet, hanya lantai beton kasar dan pintu-pintu tua berderit. Rizky berjalan perlahan, menelusuri lorong sambil menahan napas, seolah-olah suara dari paru-parunya pun bisa membangunkan sesuatu yang tertidur di sana. Ketika ia mencapai ujung lorong, ia menemukan sebuah pintu besi besar dengan plat nomor yang hilang. Pintu itu tampak lebih tua dari yang lain, dengan bercak karat dan jejak tangan yang samar-samar di permukaannya. Tanpa berpikir panjang, Rizky mendorong pintu itu. Ruangan di baliknya adalah ruang mesin, namun jauh berbeda dari ruang mesin yang biasa ia kenal. Di dalamnya lebih gelap, lebih sempit, dan mesin-mesin yang ada tampak seperti tak pernah dipakai selama bertahun-tahun. Pipa-pipa berkarat rendah, mengeluarkan tetesan udara yang memantul di lantai beton membentuk suara yang menyerupai bisikan. Ia melangkah masuk, melewati jalan sempit di antara mesin-mesin yang berderit halus, dan tiba-tiba merasakan udara menjadi lebih dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Di ujung ruangan, Rizky melihat sebuah cermin berdiri besar yang tertutup debu. Ia mendekat, dan saat membersihkan permukaannya, bayangannya sendiri muncul samar. Namun bukan hanya dirinya yang tercermin di sana. Di belakangnya, muncul sosok lain, tinggi, kurus, dengan rambut panjang menjuntai dan kulit yang terlihat seperti dipenuhi luka-luka. Rizky misalkan badan dengan cepat, namun tak ada siapapun. Ia kembali menatap cermin,
Dan sosok itu masih ada di sana, berdiri di belakangnya, perlahan mengangkat tangannya seolah hendak memegang pundaknya. Rizky melangkah mundur panik, menjatuhkan sebuah tabung logam yang menggelinding dan membentur dinding dengan keras. Dentuman itu menggema, dan tiba-tiba ruangan itu dipenuhi suara-suara. Bukan suara manusia, melainkan erangan panjang, napas berat, dan desisan seperti ular yang tergencet. Lampu-lampu berkedip liar, dan mesin-mesin mulai berdentum seperti jantung besar yang berdebar keras dalam dada bangunan tua ini. Ia berlari keluar ruangan, tak memperdulikan rasa lelah atau nyeri yang menjalar di kakinya. Namun saat ia melewati lorong lantai 13, ia melihat satu pintu terbuka sedikit. Cahaya putih samar keluar dari dalamnya. Rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia mendekat, dan melihat bahwa di dalamnya adalah kamar tua dengan perabotan tertutup kain putih berdebu. Di tengah ruangan, ada kasur kecil, dan di atas kasur itu tergeletak boneka beruang lusuh yang diawasi dengan mata kosong. Rizky melangkah lebih dekat, dan saat hendak menyentuh boneka itu, lampu di ruangan itu seketika. Dalam gelap, ia mendengar suara anak kecil tertawa pelan, lalu bisikan lirih tepat di telinga. Tubuhnya membeku. Ia merasakan sesuatu yang disentuhnya, dingin, lembab, seperti tangan kecil yang baru keluar dari udara. Ia menjerit dan melompat mundur, menabrak meja dan menjatuhkan lampu yang pecah berkeping-keping. Cahaya dari lorong kembali menyala, dan ia keluar berlari kamar, menutup pintu dan menuruni tangga tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di ruangannya di lantai bawah, Rizky mengurung diri dan tidak tidur hingga fajar tiba. Tubuhnya gemetar, pikirannya kacau, dan ia tahu bahwa malam ini bukanlah yang terakhir. Keesokan harinya, Dani, rekan kerjanya, menemukan diam-diam ke sudut ruangan dan menanyakan keadaannya. Wajah Rizky yang pucat dan mata yang sembab menjelaskan banyak hal tanpa perlu kata. Dani hanya menampar pundaknya dan menyerahkan secari kertas kusam. Kertas itu berisi peta lama hotel, lengkap dengan denah asli sebelum direnovasi bertahun-tahun yang lalu. Dan di sana, lantai 13 tampak memiliki ruangan yang tidak tercantum di denah modern. Ruangan itu disebut ruang pemeliharaan khusus. Namun bukan itu yang membuat Rizky teringat. Di pojok peta, tertulis tanggal kecil dengan tinta hitam yang memudar, 13 Maret 1998 malam terakhir. Hatinya berdegup kencang. Tanggal itu tepat 27 tahun yang lalu. Dan malam ini adalah tanggal 13 Maret. Setelah malam itu, Rizky seolah merasa dirinya bukan lagi bagian dari dunia nyata. Hotel tempat ia bekerja bukan sekadar bangunan tua berlantai 28, melainkan labirin rahasia yang menyimpan lebih banyak kisah kelam daripada yang mampu ia bayangkan. Sejak melihat sosok dalam cermin dan mendengar bisikan di kamar lantai 13, pikiran mulai goyah, terombang-ambing antara waras dan gila. Ia masih bisa menunaikan, membersihkan kolam, memeriksa pipa, dan memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya. Namun memunculkannya kosong, dan setiap gerak-geriknya dihantui rasa was-was yang tidak pernah hilang. Hari-hari berjalan seperti biasa bagi para tamu dan pegawai hotel lainnya. Mereka melewati lalang di lorong-lorong tanpa menyadari bahwa di antara dinding dan lantai, ada sesuatu yang bersembunyi dan mengamati. Bagi Rizky, tiap sudut adalah mata, tiap suara adalah bisikan, dan tiap bayangan adalah isyarat dari dunia lain yang mulai merasuki pikiran. Ia mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi sendirian. Bahkan ketika berada di dalam kamar, ketika mandi, bahkan saat memejamkan mata. Setiap malam, ia mendengar langkah-langkah kecil berlarian di lorong. Kadang terdengar dari langit-langit, kadang dari balik dinding. Ia pernah memeriksa, membawa senter, dan menelusuri jalan memukul 2 dini hari hanya untuk menemukan kegelapan dan udara yang begitu dingin hingga menusuk ke tulang.
Tetapi langkah-langkah itu tetap datang, seolah-olah anak kecil yang tak bisa diam, mencari sesuatu, atau mungkin seseorang. Rizky mulai menyadari bahwa tubuhnya juga mengalami perubahan. Wajahnya pucat, lingkaran hitam di bawah mata semakin jelas, dan ia sering terbangun dalam keadaan tubuh penuh keringat dingin. Bahkan ia pernah terbangun dengan telapak tangan yang basah seperti habis dicelupkan ke dalam air. Anehnya, kamarnya tetap kering, tidak ada kebocoran, tidak ada tanda-tanda udara di sekitarnya. Hanya tangan dan kaki yang basah, seolah ia baru saja keluar dari kolam. Ia mencoba berbicara pada Dani, namun kata-katanya tidak bisa mewakili apa yang ia alami. Dani hanya memperhatikan dalam diam, dengan memunculkan iba dan sedikit rasa takut. Rizky tahu bahwa Dani pun menyimpan sesuatu, tetapi ia memilih bungkam. Mungkin karena takut. Mungkin karena tahu bahwa apapun yang dikatakan hanya akan menyetujui keadaan. Rizky memutuskan untuk mencari jawaban sendiri. Ia tidak ingin menjadi korban bisu yang hanya menerima ketakutan tanpa berusaha mengerti. Pada suatu malam, ia kembali ke ruang kolam renang di lantai 14. Ia duduk di tepi kolam, membiarkan kakinya menggantung dan menyentuh permukaan udara yang dingin dan tenang. Di sana, di bawah cahaya lampu redup yang menggantung dari langit-langit, ia menyembunyikan bayangannya sendiri yang bergetar di permukaan udara. Entah kenapa, malam itu dia merasa terhubung. Bukan dengan dunia nyata, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, lebih tua, dan lebih kelam. Kolam itu seperti pintu ke dunia lain. Ia mulai teringat cerita yang pernah didengar dari Dani, tentang anak kecil yang tenggelam, dan tentang wanita yang bunuh diri dari lantai atas. Semua tragedi itu berpusat pada kolam ini, seolah tempat ini adalah magnet bagi kesedihan dan kematian. Dan kini, Rizky merasa bahwa ia adalah bagian dari lingkaran itu. Bukan sebagai saksi, tetapi sebagai penghubung. Udara tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan permukaan udara mulai beriak pelan meskipun tidak ada angin. Rizky menatap ke tengah kolam, dan matanya membesar. Dari dasar kolam, tampak bayangan samar bergerak pelan ke permukaan. Semakin lama semakin jelas. Sesosok tubuh kecil, seperti anak-anak, muncul perlahan-lahan. Tidak berenang, tidak mengambang, tetapi melayang seperti ditarik dari kedalaman yang tidak terlihat. Wajahnya tertutup rambut panjang yang menempel di kulit pucat, dan tangan-tangannya terentang seolah meminta tolong. Namun Rizky tidak lari. Entah karena sudah terlalu lelah untuk takut, atau karena rasa yang hadir yang semakin kuat. Ia hanya duduk diam, membiarkan sosoknya mendekat, hingga hanya tinggal beberapa meter dari tepi kolam. Sosok itu kemudian berhenti, terapung di permukaan, dan perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Di bawah rambut basah itu, Rizky melihat sepasang mata kosong yang menatap langsung ke dalam dirinya. Pada saat itulah, sesuatu terjadi dalam pikiran. Seperti pintu yang terbuka, kenangan yang bukan miliknya mulai terlintas di benakku. Ia melihat cuplikan-cuplikan yang menyakitkan namun menyakitkan. Seorang anak kecil berlarian di sekitar kolam, tertawa, lalu terpeleset dan jatuh ke udara. Ia melihat seorang wanita menangis di kamar hotel, menulis surat, lalu melompat dari balkon lantai 28. Ia melihat ruang mesin di lantai 13, dengan sekelompok pria berpakaian hitam mengitari simbol aneh yang digambar dengan darah. Ia melihat semua itu dalam sekejap, seperti mimpi buruk yang diputar cepat di dalam kepalanya. Ketika sadar kembali, Rizky sudah terbaring di lantai, kuyup basah, tubuhnya gemetar. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Kolam kembali tenang, dan tidak ada satupun jejak bahwa sesuatu yang baru telah terjadi. Ia duduk perlahan, mengulangi, dan menatap ke dalam air sekali lagi. Tidak ada siapa-siapa.
Hanya bayangannya sendiri yang menatap ke belakang, kali ini dengan wajah yang lebih suram. Sejak malam itu, Rizky tahu bahwa dia tidak bisa pergi begitu saja. Hotel ini telah memilihnya. Atau mungkin, sesuatu di dalam hotel telah mengenalinya, bahkan sebelum ia bekerja di sana. Dia tidak mengerti kenapa, tapi dia merasa memiliki tanggung jawab. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk jiwa-jiwa yang terperangkap di tempat ini. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tetapi satu hal pasti, dia tidak bisa lagi menjadi penonton. Ia harus bertindak. Pada pagi harinya, Dani memberikan sebuah amplop kecil yang ia temukan di loker lama yang tidak pernah digunakan. Amplop itu tidak memuat nama, hanya satu simbol kecil di tepinya, lingkaran dengan segitiga terbalik di tengahnya. Rizky membuka perlahan, dan di dalamnya terdapat lembaran foto hitam putih. Foto itu menunjukkan seorang anak kecil berdiri di depan kolam hotel, memegang boneka beruang lusuh. Di belakang anak itu, berdiri sesosok wanita muda yang wajahnya sangat familiar, meski Rizky yakin belum pernah bertemu dengannya. Namun yang paling mengerikan adalah tulisan kecil di balik foto itu. Tulisan tangan halus yang hampir tidak pudar oleh waktu. Tulisannya berbunyi, "Jangan biarkan dia kembali ke dalam air." Pagi itu, langit di atas hotel tampak kelabu, seolah ikut merasakan kegelisahan yang mengendap di dalam dada Rizky. Ia duduk di ruang istirahat kecil di samping ruang mesin, menikmati foto-foto usang yang semalam diberikan oleh Dani. Wajah anak kecil dalam foto itu terus menghantuinya. Senyumnya datar, namun menyampaikannya menyeratkan permintaan yang tak terucapkan. Boneka beruang di tangannya tampak kumuh, dan wanita di belakangnya berdiri dengan ekspresi yang tak bisa dijelaskan. Antara sedih, pasrah, atau mungkin takut. Kata-kata di balik foto itu menggema dalam pikiran, "Jangan biarkan dia kembali ke dalam air." Kalimat itu sederhana namun membawa beban besar. Rizky merasa berada di ambang dua dunia. Dunia nyata yang mengabaikan keberadaan hal-hal tak kasat mata, dan dunia lain yang selama ini mencoba berkomunikasi dengannya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Sesuatu yang selama ini terkubur bersama cerita-cerita kelam hotel tua itu. Langkah pertamanya adalah kembali menelusuri sejarah hotel tersebut. Ia memusatkan perhatian pada arsip lama di ruang kantor yang jarang digunakan. Tumpukan dokumen berdebu, buku catatan manajemen, dan laporan-laporan lama yang terjadi di sana, seperti yang tak pernah Anda lihat selama bertahun-tahun. Setelah berjam-jam mencari, ia menemukan satu laporan kuno yang menarik perhatiannya. Laporan kejadian tertanggal 30 tahun yang lalu, tentang seorang anak perempuan berusia 7 tahun yang meninggal karena tenggelam di kolam renang. Nama korban, Ayunda. Rizky menggigit bibirnya. Nama itu tidak terdengar. Dalam satu mimpi yang ia alami beberapa malam sebelumnya, ia mendengar seseorang berbisik nama itu berulang kali. Ayunda, Ayunda. Anak itu jatuh ke kolam pada malam hari, dan tubuhnya ditemukan mengambang esok paginya oleh petugas hotel. Tidak ada saksi mata. Hanya catatan tentang kecelakaan tragis. Tidak dijelaskan mengapa anak itu bisa berada di kolam malam-malam, sendirian. Namun ada hal lain yang membuat Rizky semakin terguncang. Dalam laporan itu disebutkan bahwa ibu sang anak, seorang wanita muda bernama Rina, menghilang beberapa hari setelah kejadian. Tidak ada catatan lanjutan, tidak ada penutupan kasus, hanya sebuah keterangan samar bahwa ia mungkin kembali ke kampung halamannya. Nama-nama ini, wajah-wajah ini, semuanya mulai menyatu dalam kepingan-kepingan mimpi buruk yang menghantui Rizky selama berminggu-minggu. Rizky kembali ke kolam renang malam harinya, membawa serta foto itu. Ia berdiri di tepi kolam,
menatap udara yang diam tanpa riak. Bulan mengintip dari balik awan, dan suasana terasa lengang. Lorong-lorong hotel seolah menahan napas. Dia tahu, malam ini akan berbeda. Bukan sekedar penampakan atau bisikan, melainkan sebuah pertemuan terakhir. Ia letakkan foto itu di lantai, menghadap ke udara, lalu mundur beberapa langkah. Ia memejamkan mata, mengatur napas, mencoba membuka dirinya. Dalam sekejap, suhu udara turun drastis. Napasnya berubah menjadi uap tipis, dan permukaan udara mulai beriak pelan. Bau lembab dan amis memenuhi udara. Perlahan, dalam dari kolam, sesosok tubuh kembali muncul. Sama seperti sebelumnya, tubuh mungil, dengan rambut panjang yang menutupi wajah, dan tangan-tangan kecil yang terulur ke atas. Namun kali ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Di belakang sosok anak itu, muncul bayangan lain, lebih tinggi, lebih ramping, dengan rambut yang menjuntai dan gaun panjang yang melayang di udara. Dua sosok itu mengambang, tidak bergerak. Rizky gemetar, tapi dia tidak mundur. Ia hanya menatap mereka, mencoba menyampaikan niatnya tanpa kata. Ia mengangkat foto itu perlahan, menunjukkan pada mereka. Seketika, wajah anak kecil itu menengadah, dan Rizky melihat sorot matanya. Tidak marah, tidak sedih, tapi lelah. Air kolam tiba-tiba bergolak. Angin kencang mencerminkan segala arah, mengirimkan sebagian lampu yang tergantung di atas. Rizky nyaris terjatuh, tapi ia bertahan. Sosok-sosok itu mulai bergerak mundur. Perlahan, seolah kembali ke kedalaman dari mana mereka berasal. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, jika wanita mencuci tangan satu kali, lalu menghilang bersama gelombang terakhir yang menghantam sisi kolam. Segalanya menjadi hening kembali. Udara terasa normal. Lampu-lampu kembali menyala, dan air kolam kembali tenang. Rizky berdiri lama di sana, memandangi permukaan air yang kini seperti cermin bersih, seolah tak pernah menyimpan apapun. Tapi dia tahu, sesuatu telah berubah. Bukan hanya di dalam kolam, tapi juga di dalam dirinya. Esok harinya, Rizky menghadap manajer hotel. Ia tidak menceritakan secara rinci, hanya menyampaikan bahwa ada sesuatu yang tidak beres di ruang bawah dan di kolam renang, dan meminta pihak hotel mengundang seseorang yang bisa membantu secara spiritual. Tidak mudah meyakinkan mereka, tapi akhirnya mereka setuju. Dalam beberapa hari berikutnya, seorang tokoh spiritual datang, melakukan ritual pembersihan, menaburkan garam, membaca doa, dan menutup beberapa ruangan yang dianggap menyimpan energi negatif. Setelah ritual itu, suasana hotel sedikit berubah. Udara terasa lebih ringan, dan kejadian-kejadian aneh berkurang. Namun Rizky tahu bahwa tidak semua hal bisa terhapus begitu saja. Ada luka-luka yang terlalu dalam, cerita-cerita yang sudah melekat pada bangunan ini. Tapi setidaknya, arwah yang selama ini terperangkap mungkin telah menemukan jalan untuk pergi. Beberapa minggu kemudian, Rizky memutuskan untuk berhenti. Bukan karena takut, tapi karena merasa tenggelam telah selesai. Ia menatap gedung hotel dari kekecewaan untuk terakhir kalinya. Bangunan tinggi itu berdiri kokoh, dengan jendela-jendela gelap yang membuka kosong ke dunia. Di balik kaca-kaca itu mungkin masih ada bayangan. Tapi Rizky yakin, tidak semua bayangan ingin menakut-nakuti. Beberapa hanya ingin dikenang. Ia meninggalkan hotel dengan tenang, membawa serta foto lama itu di dalam dompetnya. Sebagai pengingat, bahwa dunia ini tidak sepenuhnya bisa dijelaskan dengan logika. Dan kadang-kadang, keberanian bukanlah tentang menghadapi hantu, tetapi tentang berusaha memahaminya.